6 kota terkaya di Eropa abad pertengahan. Sepanjang sejarah, kota telah menjadi pusat penting bagi perkembangan manusia. Mereka menghubungkan orang dan merupakan peluang untuk inovasi, politik, dan budaya. Seringkali kota menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Terhitung lebih dari 80% dari PDB. Saat ini, kota-kota kaya memiliki gedung pencakar langit modern, infrastruktur yang fantastis, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kota bisa kaya dalam hal kekayaan dan berapa banyak miliarder yang ditampungnya. Faktor lain, seperti sumber daya dan keterampilan yang dimiliki kota merupakan faktor penting dalam kekayaan. Selama abad pertengahan, kota-kota yang dekat dengan laut memiliki keunggulan perdagangan dan cenderung lebih kaya. Berikut adalah beberapa kota terkaya di Eropa abad pertengahan. Satu. Konstantinopel. Pertama kali dihuni pada abad ke-7 SM. Konstantinopel adalah salah satu kota Eropa abad pertengahan yang terkaya. Terletak di antara Eropa dan Asia. Di kota Turki modern yang dikenal sebagai Istanbul. Kota ini merupakan lokasi utama untuk perdagangan. Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Konstantinus, dan berdiri sebagai kedudukan Kekaisaran Bizantium selama 1100 tahun. Kota itu kaya dengan kekayaan dan arsitektur yang indah. Di luar kekayaannya, kota itu memiliki kekuatan bertahan dari banyak pengepungan saat kekuatan Kekaisaran Bizantium tumbuh dan jatuh. Pada 1453 M, Konstantinopel diambil alih oleh Ottoman. Namun, ini bukanlah akhir dari Konstantinopel. Kota tersebut menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Dua. Venesia. Dikenal sebagai kota yang indah dan tenteram. Venesia memiliki peran ekonomi yang penting selama abad pertengahan di Eropa, sebagai salah satu kekuatan perdagangan yang besar. Pada abad ke-8, Venesia memperoleh kemerdekaan dari seluruh Eropa karena membantu mengalahkan Charlemagne dalam pertempuran. Ini meletakkan dasar bagi perdagangan Venesia di masa depan, dengan memberi Venesia kebebasan untuk mengambil tindakan politik dan militer yang terpisah dari bagian Eropa lainnya. Lokasi Venesia sangat ideal pada abad pertengahan untuk berdagang. Venesia berada tepat di antara Konstantinopel dan Eropa Barat, menuju pusat populasi. Pada tahun 1082, sebagai imbalan untuk membantu Kekaisaran Bizantium melawan orang Normandia, Kaisar Bizantium Alexius I Komnenus mengizinkan perdagangan tak terbatas Venesia dengan Kekaisaran Bizantium. Ini berarti Venesia tidak perlu membayar bea cukai, memiliki akses ke pelabuhan Bizantium, dan mendapat perlindungan hak milik dari otoritas Bizantium. Pedagang asing Venesia juga merupakan pedagang asing pertama yang mengizinkan bangunan di Konstantinopel. Hal ini menyebabkan lebih banyak kekuatan ekonomi untuk Venesia. Akhirnya, kota itu kemudian menciptakan kekaisarannya sendiri, dengan koloni-koloni di Mediterania Barat. Hari ini Venesia adalah tujuan wisata yang populer. 3. Paris. Abad pertengahan adalah era yang makmur bagi Paris, khususnya di bawah pemerintahan Philip II tahun 1179 sampai tahun 1223. Ada beberapa gangguan pada pertumbuhan Paris. The Black Death tahun 1348 sampai 49, dan Perang 100 tahun 1337 sampai tahun 1453, menghambat perkembangan Paris, bersama dengan kota-kota Eropa lainnya. Namun, sebelum gangguan tersebut,
Paris membangun beberapa bangunan paling menakjubkan yang masih dikagumi hingga saat ini. Ini termasuk Katedral Notre Dame. Katedral Notre Dame adalah bangunan penting di abad pertengahan dan membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikannya. Konstruksi dimulai pada 1163 m dan baru selesai pada 1345 m. Sainte-Chapelle adalah kapel kerajaan yang dibangun dengan gaya gotik dengan kaca patri yang luas. 4. Bruges. Jika Anda mengunjungi Bruges hari ini, Anda akan menemukan kota yang dipenuhi dengan banyak bangunan abad ke-15, termasuk rumah bata dan kuil gotik, menara, dan menara, semuanya mengingatkan pada kemakmuran kota dari abad pertengahan. Kemakmuran Bruges di abad pertengahan sebagian berkat lokasinya. Kota itu berada di dekat banyak aliran yang menyatu dan bergabung menjadi satu sungai yang mengalir ke utara. Sungai itu bergabung dengan Laut Utara, menjadikan kota ini ideal sebagai pusat perdagangan di abad pertengahan. Bruges memiliki pelabuhannya sendiri, dan merupakan pusat perdagangan internasional, dimungkinkan oleh hubungannya yang menguntungkan dengan laut. Pedagang dari seluruh Eropa melakukan perjalanan untuk menetap di Bruges karena, pada saat itu, Bruges adalah pusat perdagangan terkemuka di Eropa Barat Laut. Bursa saham pertama, disebut berdalam bahasa Belanda, bahkan didirikan di Bruges. Bursa saham di abad pertengahan terlihat sangat berbeda dengan bursa saham saat ini. Keluarga pialang yang kuat, keluarga Van der Berse, mengadakan bursa saham di lapangan di depan rumah mereka. Selain sebagai pusat perdagangan, Bruges juga merupakan pusat kekuatan politik. 5. Gen. Saat ini kota Gen di Belgia adalah salah satu kota paling terawat di Eropa abad pertengahan. Mirip dengan Bruges, kota ini memiliki banyak menara gotik yang masih berdiri sampai sekarang. Saat ini, pesona kota abad pertengahan menarik wisatawan. Sepanjang abad ke-11 dan ke-12, Gen mengimpor wol Inggris untuk membuat kain secara lokal. Ini adalah sumber keberhasilan ekonomi bagi kota. Dan selama abad pertengahan, dari tahun 1000 hingga sekitar tahun 1550, Gen adalah salah satu kota terpenting di Eropa. Florence. Florence didirikan sebagai koloni militer Romawi sekitar abad ke-1 SM, dan selama sejarahnya yang panjang telah menjadi republik, kedudukan Kadipaten Tuscany, dan ibu kota tahun 1865-70 Italia. Selama abad 14-16 Florence mencapai keunggulan dalam perdagangan dan keuangan, pembelajaran, dan terutama seni. Kesimpulan, sepanjang sejarah, kekayaan telah berpindah tangan. Kota yang berbeda telah kaya pada periode waktu yang berbeda. Kota-kota yang tercantum di sini adalah beberapa kota terkaya di Eropa pada abad pertengahan. Namun kekayaan saat ini telah berpindah tangan. Sementara banyak dari kota-kota ini menjadi pusat ekonomi dan tempat wisata saat ini, tidak semuanya mempertahankan kekayaannya. Akses ke sumber daya seringkali menentukan kekayaan dan kesuksesan ekonomi. Di Eropa abad pertengahan, kota-kota yang dekat dengan sungai dan laut memiliki keunggulan perdagangan dan biasanya lebih kaya.